Nah, tentunya kita kan tidak mau hanya sekedar pengabdian. P3M 2 tahun terakhir ini coba lakukan terobosan. Bagaimana pengabdian ini betul-betul punya manfaat yang besar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi juga mengenal karakter teman satu kelompok kan begitu. Nanti ada yang tidurnya ngorok atau apa kan? Betul. Menghadapi perbedaan pendapat. Betul, harapan saya tentunya dengan kehadiran mahasiswa KKN ini bukan hanya mereka yang belajar, tapi juga bagaimana kehadiran mahasiswa itu mampu mengangkat tempat mereka KKN ini. Karena kan mahasiswa sekarang ini kan hobinya posting-posting nih Bu. Ya, betul. Nah, satu hari sudah ditonton lebih kurang 18.000. Luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ini juga podcast ini juga ditonton lebih dari viral. Amin. Karena apa? Bahkan terakhir juara ya, KPI. Ya, alhamdulillah. Ini beberapa minggu lalu ya, 2 orang perwakilan dari mahasiswa KPI itu menang di International Business and Finance yang diadakan oleh Politeknik di Bengkalis. Besar. Iya. Apatah lagi, akhir-akhir ini kita lihat ada sebuah fenomena yang harus segera kita selesaikan, yaitu alumni atau calon sarjana itu agak sedikit melembek lah gitu, lemah gitu. Nah, maka kita bikin konsep KKN itu yang bagaimana selama 40 hari itu mereka bisa kita tempa. Hai Sobat KPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hikmah Muktiana di KPI Bersembang. Saya juga hari ini sebagai presenter. Saya merupakan Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hari ini hadir bersama saya di ruang klinik dakwah digital ini. Luar biasa, ini Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Bapak Wira Sugiarto, SPD MPDI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berkunjung ke sini Pak, baru pertama kali? Oh, ini luar biasa nih, perdana diundang di KPI. Ini luar biasa. Alhamdulillah, berbagi cerita di sini ya Pak ya. Siap. Oke, gimana Pak? Sekarang kesibukan atau program apa nih yang sedang dilakukan oleh P3M Stain Bengkalis? Baik, terima kasih nih Bu Hikmah dan kawan-kawan sahabat KPI. Hari ini saya hadir di klinik dakwah ya digital Prodi KPI. Ini pertama senang saya diundang oleh Kaprodi ini, Kaprodi KPI ini, Kaprodi handal. Nice. Jadi silahkan nih kalau ada siswa yang sudah kelas 3 yang mau kuliah silahkan ambil jurusan KPI karena banyak karya-karya KPI. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Untuk saat ini memang ada sedikit kesibukan karena memang hari ini yang mahasiswa yang semester 6 sudah memasuki pertengahan semester. Ya. Insya Allah sebentar lagi mereka akan melaksanakan pengabdian pada masyarakat atau bahasa lain KKN atau Pukerta. Jadi ini kan menjadi tugas P3M untuk bagaimana bisa memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat ini. Karena di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yang harus menjadi kewajiban mahasiswa adalah melaksanakan pengabdian. Gitu. Nah, tentunya kita kan tidak mau hanya sekedar pengabdian. P3M 2 tahun terakhir ini coba lakukan terobosan, bagaimana pengabdian ini betul-betul punya manfaat yang besar. Apatah lagi, akhir-akhir ini kita lihat ada sebuah fenomena yang harus segera kita selesaikan, yaitu alumni atau calon sarjana itu agak sedikit melembek lah gitu, lemah gitu. Nah, maka kita bikin konsep KKN itu yang bagaimana selama 40 hari itu mereka bisa kita tempa. Karena memang anak zaman sekarang itu jiwa untuk survive-nya itu tidak begitu ini ya Pak. Nah, gitu. Jadi 1 tahun terakhir, mulai tahun kemarin kita sudah gagas
KKN STAIN itu kita antar ke wilayah yang jauh lah dari kampus, dan kemudian ternyata masyarakatnya membutuhkan kehadiran mahasiswa. Oke, boleh. Nah. Sampai di sini Pak, kira-kira ini untuk tahun ini itu apakah wilayahnya, kalau tahun lalu tuh wilayah mana saja Pak yang menjadi target sasaran dari Kukerta STAIN Bengkalis? Iya. Kalau tahun kemarin kita di 2 kabupaten, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kalau Bengkalis itu tepatnya di Rupat dan Rupat Utara. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Meranti itu di 5 kecamatan. Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Kepulauan Merbau. Tapi tahun ini kita fokus 1 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan jadi 6 kecamatan insya Allah. 6 kecamatan. Ya. Oke, untuk peserta KKN tahun ini kira-kira berapa orang Pak? Ya, tahun ini lebih kurang 536 orang peserta, dan seluruhnya tidak ada pilihan, semuanya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke. Nah, kalau tahun lalu itu kan Pak ada KKN tematik namanya ya. Apakah di tahun ini masih ada atau bagaimana? Ya, untuk KKN tematik belum kita bicarakan karena tahun ini khusus untuk regular B itu kan regular B-nya itu di PIAUD. Di PIAUD tentunya kita akan menyesuaikan seperti apa kebutuhan mereka nantinya. Namun sedikit Bu Mas saya ceritakan bahwa yang menarik dari KKN kita mulai tahun kemarin itu, kita sifatnya kerjasama dengan pihak desa. Kita punya komitmen, STAIN punya komitmen, ya termasuklah mahasiswa Bu Hikmah, karena ada prodi KPI yang ikut KKN, kita komitmen dengan desa minimal 3 tahun berturut-turut di desa yang sama. Oke. Nah, sampai apa yang menjadi program desa itu, kehadiran STAIN itu mampu menjawab lah, membantu lah apa yang menjadi program desa. Nah, tahun kedua ini tentunya akan melanjutkan progres apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Tahun kedua ini lanjutan dari tahun lalu. Jadi program yang kemarin tuh sifatnya harus kontinu juga sebenarnya Pak ya. Jadi bukan yang hanya sekedar mengadakan pelang jalan terus enggak ya Pak ya. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang menjadi programnya desa itu yang kita support. Nah, itu alasan yang pertama kenapa konsep itu kita buat. Karena memang kita ingin membentuk mental calon sarjana itu yang tangguh. Ya. Dan alhamdulillah kita coba setelah KKN itu kita bikin acara expo. Expo sampai di mana program. Alhamdulillah berbeda antara mereka 40 hari sebelum penempatan dengan setelah penempatan. Ada perubahan mental. Mereka berani menyampaikan sesuatu. Sebetulnya itu yang ingin kita harapkan. Makanya saya pesan dari hasil ini, tidak perlu ada minta-minta. Ya, ini kan kemarin itu kan saya terapkan begitu, masih ada tuh mahasiswa, Pak tolonglah Pak saya di sini. Saya pikir ini yang mau saya selesaikan sebetulnya, yang mental-mental begini. Nah, makanya KKN itu lagunya satu. Sini senang, di sini senang, di sana senang. Itulah konsep. Jadi ketika dia punya mental itu saya yakin dia betul-betul akan menjadi sarjana yang bagus. Itu harapan. Betul. Nah kalau yang dari 1 tahun belakangan nih Pak, kira-kira setelah Bapak survei kemarin, gimana tanggapan dari desa tempat kawan-kawan yang dulu KKN gitu Pak? Alhamdulillah sangat berbeda survei kami pertama dengan survei yang kedua. Survei pertama kita harus menjelaskan sedemikian rupa. Survei kedua ini justru bilang kapan mau datang dan sudah kami siapkan. Nah berarti ada indikator keberhasilan apa yang dilakukan oleh teman-teman angkatan yang pertama kemarin terhadap desa itu, memberikan kesan yang positif sehingga mereka betul-betul senang dengan kehadiran mahasiswa KKN itu. Jadi memang kehadiran kawan-kawan mahasiswa ini tuh selain membantu program-program yang ada di desa juga memberikan kesan-kesan baik gitu ya Pak ya, alhamdulillah. Gitu. Dan ini juga sebenarnya menurut saya adalah menjadi wadah untuk STAIN Bengkalis itu lebih dikenal lebih luas gitu ya Pak ya. Terutama mungkin kalau di Kepulauan Meranti kan akses untuk dapat informasi itu juga masih terbatas ya Pak ya. Lewat program KKN ini STAIN Bengkalis menjadi lebih terkenal. Dan satu sisi ya kalau laporan dari teman-teman SPMB justru ada indikator peningkatan SPAN. Ya terlepas itu apakah
akibat dari kita melaksanakan yang seperti itu, tapi ada peningkatan, ada tren positif peningkatan di jalur SPAN itu. Kalau kita mau tanya ya karena kenal dengan KKN-nya, diantaranya itu. Jadi bisa jadi indikator bahwa kehadiran STAIN itu bukan hanya untuk kampus, tapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Meningkatkan animo calon mahasiswa untuk masuk ke STAIN. Iya benar. Nah bahkan ini saya sampaikan dengan Bu Ikma. Ini prestasinya anak KPI. Prestasi anak KPI yang KKN di Tanjung Gadai itu, bahkan dia mampu sudah bantu pihak pemerintah desa itu bikin profil desa. Nah makanya ini buat yang masih sekolah nih kelas 3, ya kalau minat di multimedia kemudian tertarik dengan digital seperti ini, ya KPI lah jawabannya. Buktinya masih KKN saja sudah bisa bikin produk seperti itu. Nah, bahkan terakhir juara ya KPI. Alhamdulillah. Nih beberapa minggu lalu ya 2 orang perwakilan dari mahasiswa KPI itu menang di International Business and Finance yang diadakan oleh Politeknik Negeri Bengkalis. Iya, dan ya memang betul Pak, kemampuan kawan-kawan berkomunikasi, kemudian kemampuan mereka menggunakan IT itu memang akan mensupport program-program KKN yang mereka lakukan, terutama dalam yaitu tadi membuat video profil desa, karena mereka yang dianggap mampu dan alhamdulillah memang mahasiswa-mahasiswa KPI ini memang lumayan yang diandalkan Pak di lapangan lah ketika KKN gitu. Nah, jadi begitu Bu Ima. Di satu sisi karena memang kita punya konsep mulai dari tahun pertama juga kita ceritakan ini dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, karena bukan hanya ini kebutuhan kita, tapi ini sama-sama butuh dalam artian mahasiswa bisa ada tempat belajar. Di satu sisi pemerintah daerah terbantu dengan kehadiran mahasiswa ini ada nilai promosinya juga, ya. Jadi konsep penempatan mahasiswa KKN yang sebelumnya itu satu desa satu kelompok kan begitu, sehingga jaraknya kan terlalu luas. Maka mulai tahun kemarin itu saya gagas satu desa itu bisa lebih dari satu kelompok, tergantung berapa jumlah dusunnya. Nah bahkan di tempat Bu Ima bimbingan itu ada 7 dusun. Nah bayangkan tahun ini akan masuk 7 kelompok. Kalau minimal satu kelompok 7 orang, nah itu sudah berapa? 49 mahasiswa yang akan berkiprah di desa itu. Nah jadi harapan saya tentunya dengan kehadiran mahasiswa KKN ini bukan hanya mereka yang belajar, tapi juga bagaimana kehadiran mahasiswa itu mampu mengangkat tempat mereka KKN ini. Karena kan mahasiswa sekarang ini kan hobinya posting-posting nih Bu. Ya betul. Nah, jadi di situ kita desanya jadi potensi desa dikenal, bisa dikenal jadi gitu. Bayangkan saya posting survei KKN saja di platform media sosial itu, ya di TikTok itu, satu hari sudah ditonton lebih kurang 18.000. Luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ini juga podcast ini juga ditonton lebih dari viral. Amin. Karena apa? Kekuatan jaringan mahasiswa ini hebat. Maka kita harus bantu juga desa dengan kekuatan kita yang kita miliki. Oke, luar biasa. Jadi kita perlu mengucapkan terima kasih nih sama P3M STAIN Bengkalis sudah menggagas ide ini, juga membuat skema-skema KKN menjadi luar biasa seperti ini. Jadi mahasiswa tidak hanya dibekali oleh teori-teori di kelas kemudian turun ke lapangan, tapi mereka juga belajar dari desa di mana tempat mereka tinggal, bagaimana memanajemen ide-ide sesama teman-teman, kemudian mengatasi masalah-masalah yang ada di desa. Dan yang menjadi pengalaman saya waktu itu Pak Wira, ketika saya membimbing di desa Kedaburapat itu, ketika pulang itu, 7 dusun itu di setiap dusun saya menyaksikan itu melepas mahasiswa KKN itu penuh haru Pak. Saya pun jadinya ikut haru betul. Karena luar biasa membekasnya ini kenangan-kenangan walaupun cuma 45 hari ya Pak ya. Mereka di sana tapi luar biasa kontribusinya mahasiswa STAIN Bengkalis Pak. Makanya itu ya. Jadi untuk tahun kedua harusnya tingkat minta-minta itu udah tidak ada lagi. Karena sudah terbukti yang senior yang kelas kemarin memang awalnya takut mau ke sini, tapi justru apa yang terjadi itu kata Bu Imah tadi, ada yang minta tambah waktu lah, yang bahkan punya saudara di sana. Nah ini luar biasa. Nah, makanya satu juga pesan saya, mudah-mudahan nanti juga didengar nih ditonton oleh orang tua nih Bu. Ini penting nih, orang tua mahasiswa. Nah
katanya nanti takut anaknya begini. Yakinlah bahwa tujuan kita bukan untuk mensengsarakan mahasiswa, tidak. Tapi ada satu tujuan yang penting, yaitu bagaimana mental anak-anak kita terbangun. Betul, Pak. Maka orang tua wajib doakan ini, ya. Betul. Kemudian doakan, ikhlaskan agar anak-anak betul-betul berkiprah lah dia nanti. Seperti itu. Saya setuju ya Pak ya. Karena memang dengan mereka, nah kalau di Desa Kedabulapat itu dulu Pak, masalahnya 4 hari mereka di sana itu PLN-nya atau ininya terbakar Pak. Iya. Selama 45 hari akhirnya mereka di sana hidup tanpa listrik. Iya. Jadi itu mengajarkan mereka bagaimana survive biar tetap bisa bertahan di tengah tidak ada listrik. Itu luar biasa Pak, saya melihat. Memang diuji lah. Diuji banget pokoknya Pak. Yeah. Malam harus tidak pakai listrik dan lain sebagainya, tidak pakai kipas angin. Jadi memang mengajarkan kawan-kawan mahasiswa ini mentalnya terbentuk kuat, tangguh, gitu. Nah betul. Jadi semuanya ada tujuan, semuanya ada sasaran yang ingin kita capai. Makanya silahkan dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, termasuklah nanti pada saat pembekalan ikut dengan serius. Kemudian barang-barang yang dibawa itu yang penting-penting saja, nggak perlu tuh make up yang sampai 7 tingkat itu, ya kan? Sampai di sana kan kita kan di lapangan terus nih, kita belajar dengan masyarakat, kita belajar dengan tokoh masyarakat, kita lihat sejarahnya, kita lihat bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya. Ini yang penting. Nah ini yang harus diambil kawan-kawan mahasiswa. Pikir itu. Oke. Nah persiapannya nih Pak, ini sudah survei, setelah ini apa lagi? Nah insya Allah setelah nanti mereka selesai ujian semester, langsung kita agendakan pembekalan, kemudian nanti briefing dosen dengan dosen pembimbing. Nah ini Bu Imah termasuk dosen pembimbing, dan saya ucapkan terima kasih khusus juga pada dosen pembimbing yang tahun kemarin mau bekerja sama dengan keadaan yang seperti itu, dengan medan seperti itu, siap untuk tempuh bersama-sama mahasiswa. Tapi menarik, justru kadang-kadang ini dosen juga belajar di situ, belum pernah sampai di situ, akhirnya sampai. Betul, Pak. Gitu. Jadi itulah gambaran kenapa KKN-nya kita kemas seperti itu. Luar biasa, K3M. Nah, terakhir nih Pak, harapannya untuk KKN di tahun ini itu gimana Pak? Siap. Nah, jadi tentunya harapan kita tetap sama tujuannya. Bagaimana pertama ini betul-betul dimanfaatkan. Momen 40 hari ini momen menempa diri, saya bilang. Jadi kawan-kawan betul-betul siapkan diri, ikut belajar di sana, tulus, ya tulus, sehingga banyak yang didapatkan di sana. Itu yang pertama. Karena apa? Kawan-kawan nanti kan akan menghadapi ujian proposal, ujian skripsi, ya kemudian nanti jadi sarjana. Ya itu tidak hanya cerdas secara tekstual, tapi bagaimana cerdas juga secara kontekstual melihat masyarakat itu. Yang pertama harapan saya. Kemudian yang kedua harapan yang itu kepada orang tua, doakan karena yang mahal itu salah satunya adalah mental anak. Maka ini harus kita bentuk sedemikian rupa. Maka pasukan KKN ini saya namakan Laskar Kampus Melayu. Laskar Kampus Melayu, dan mereka belajar selama 40 hari itu harus betul-betul dimanfaatkan. Ini yang pesan saya yang kedua. Yang keempat, nanti pembekalan, kemudian koordinasi dengan dosen pembimbing itu harus dilakukan, dan yang terakhir koordinasi juga dengan senior yang pernah ditempatkan di situ. Kemarin progresnya sampai di mana? Nah, ini dilanjutkan. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wira sudah hadir di KPI Bersembang bersama kami Prodi KPI. Dan ya, kawan-kawan mahasiswa yang nantinya akan KKN di tahun ini, persiapkan diri Anda, karena percayalah bahwa P3M bersama tim yang lain sudah mempersiapkan agar KKN Anda itu menjadi seru, penuh cerita, penuh pengalaman. Maka dari itu asik, pasti asik Pak, karena saya sudah melewati naik kapal, kita aja rasanya pengen KKN juga, pengen lagi. Jadi naik Kempang, melewati jalan yang luar biasa, dan bertemu yang pastinya dengan orang-orang desa yang tulusnya luar biasa. Apalagi juga mengenal karakter teman satu kelompok, kan begitu Bu. Nanti ada yang tidurnya ngorok atau apa kan. Betul. Menghadapi perbedaan pendapat ya Pak ya. Dan orang-orang desa di sana tuh luar biasa. Kawan-kawan akan bertemu dengan banyak kebaikan di sana.
dan banyak pelajaran tentunya. Baik, terima kasih sudah membersamai kami hari ini. Terima kasih Pak Wira, Terima kasih, Bu sehat, Ima. semangat. Amin. Mudah-mudahan sampai selesai program KKN Ya, sesuai dengan harapan Bapak. mengabdi sepenuh hati, Bu. Ya, betul, mengabdi. Tadi lagunya KKN gimana, Pak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, Betul, baik. pegang. Terima kasih Siap. Bapak, terima kasih Sobat KPI Siap. sudah meluangkan waktunya. Baik, saya Hikmah Muktiana selaku presenter hari ini mohon pamit undur diri. Di lain masa kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.